Berlin yang diketahui lebih sering menjadi pilihan masyarakat ketika ingin menggunakan becak motor, ternyata kerap menghina Mannar yang jarang mendapatkan penumpang. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sebuah peristiwa berujung tragis terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2024. Ada seorang tukang becak motor dengan gelap mata menghabisi rekan satu profesinya, alias sesama tukang becak yang kerap mangkal bersama dengan sebilah pisau stainless karena sudah tidak tahan lagi gara-gara dia sering diejek jarang dapat penumpang. Kejadian ini benar-benar bikin merinding karena dilakukan di depan publik. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, seorang tukang becak motor usai dicekam oleh rekannya di pangkalan becak motor kawasan Jalan Sisinga Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu, aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, kerasnya tuntutan hidup sering sekali memaksa banyak orang untuk bekerja tanpa kenal lelah. Bahkan ada orang yang di usia senjanya juga masih harus berjuang mencari nafkah. Sebab tidak semua orang memiliki keberuntungan untuk menikmati masa tua dengan sejahtera. Banyak orang-orang di usia yang semakin senja masih harus berjuang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah Monar Sihombing, warga Jalan Huta Bangun, Desa Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di usianya yang saat itu sudah mencapai 54 tahun. Mannar tanpa kenal lelah dan ikhlas bekerja dengan begitu kerasnya. Mannar ini sehari-harinya bekerja sebagai tukang becak motor yang biasanya mangkal di antara Jalan Sisinga Mangaraja, Simpang Marindal, dan Jalan Garu 5, Medan. Entah sudah berapa lama Mannar bekerja sebagai tukang becak motor. Yang jelas pekerjaannya ini merupakan satu-satunya yang bisa dia andalkan untuk mendapatkan penghasilan dan menghidupi keluarganya. Meskipun sekilas pekerjaannya terlihat mudah, kenyataannya tidak demikian bagi Mannar. Kenaikan harga bahan bakar yang semakin tinggi, ditambah dengan banyaknya pilihan moda transportasi lain yang mungkin lebih ekonomis atau lebih nyaman dan cepat, membuat banyak orang mulai beralih ke transportasi tersebut. Dan hanya sedikit orang saja yang masih mau menggunakan jasa becak motor. Apesnya Mannar, sudah mana semakin sedikit orang yang mau menggunakan jasa becak motor, Mannar juga jarang mendapatkan penumpang dibandingkan dengan teman-temannya sesama profesi. Entah apa penyebabnya. Yang jelas kondisi ini sering membuat Mannar jadi gelisah dan merasa bersalah ketika pulang ke rumah hanya membawa sedikit uang. Dan tidak jarang juga, terkadang dia pulang tanpa sepeser uang pun. Tidak bisa dipungkiri, situasi tersebut membuat Mannar merasa sangat frustasi. Meski begitu, Mannar memutuskan untuk bersabar dengan kondisi yang dia alami. Sambil selalu berdoa dan berharap agar mendapatkan banyak penumpang sehingga dia dapat terus menghidupi keluarganya. Namun sobat, kesabaran Mannar yang begitu besar rupanya juga kerap kali malah diuji. Beberapa teman seprofesinya yang sama-sama tukang becak motor yang sering mangkal bersama. Salah satu dari temannya tersebut yang bernama Berlin Sihombing, usianya terpaut 3 tahun lebih tua dari Mannar, yaitu 57 tahun. Dia sama seperti Mannar, juga menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tersebut. Meski senasib, nyatanya bukan berarti Berlin mengerti kondisi yang Mannar alami, sehingga keduanya tidak saling mendukung satu sama lain. Berlin yang diketahui lebih sering menjadi pilihan masyarakat ketika ingin menggunakan becak motor, ternyata kerap menghina Mannar yang jarang mendapatkan penumpang. Juga dengan penghasilan Berlin yang dianggap lebih baik dari Mannar, di saat itulah Mannar merasa tertekan batin. Sekali dua kali, hinaan dari Berlin mungkin masih bisa diterima oleh Mannar. Namun rupanya, ejekan demi ejekan soal Mannar yang jarang mendapatkan penumpang semakin sering dilontarkan oleh Berlin. Mannar yang kesal pernah menegur Berlin dan menyampaikan keberatannya atas sikap Berlin yang selalu mengejeknya. Namun teguran tersebut justru berujung pada pertengkaran di antara keduanya. Meski tidak terjadi pertengkaran fisik, nyatanya pertengkaran tersebut cukup alot dan mereka jadi semakin renggang setelah itu.
Meski Manar sebelumnya sudah menegur dan memperingati bahwa dia tidak suka dengan sikap Berlin yang sering mengejeknya, alih-alih mereda, perseteruan di antara mereka justru semakin memanas. Sikap Berlin pun semakin melukai perasaan Manar dengan saat setiap kali Manar berhasil mendapatkan penumpang, Berlin sering sekali menggeber-geberkan motornya, yang mana menurut Manar, seolah Berlin ingin membuat penumpang Manar merasa risih atau bahkan ragu untuk tetap menggunakan jasanya. Ketika semakin tingginya intensitas Berlin mengganggu, Manar benar-benar menjadi semakin tidak tahan lagi. Kesabarannya sudah tipis dan mencapai puncaknya. Hingga kemudian, Manar pun jadi gelap mata untuk melakukan tindakan yang di luar batas. Di hari itu, tepat di hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 9 pagi, Manar tengah mengantar penumpang ke Pasar 3. Sembari mengantar penumpang ke wilayah tersebut, Manar memutuskan untuk singgah ke sebuah warung untuk membeli senjata tajam sebagai alat yang akan dia gunakan untuk melampiaskan seluruh emosinya pada Berlin. Saat itu, Manar membeli sebuah pisau stainless berwarna silver. Setelah membeli pisau tersebut, sambil berpacu dengan emosinya, Manar kemudian pergi ke pangkalan becak motor yang berada di antara Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marindal, dan Jalan Garu 5, Medan. Tujuannya, dia ingin mencari Berlin. Setelah menempuh perjalanan singkat, Manar sampai di pangkalan tersebut. Bagai pucuk dicinta ulam pun tiba. Manar langsung melihat keberadaan Berlin di sana, yang sedang sendirian, menunggu penumpang di dalam becak motornya. Melihat keberadaan Berlin, emosi Manar semakin memburu. Setelah memarkirkan becak motornya, dengan langkah yang begitu yakin dan dipenuhi amarah, Manar menghampiri Berlin sambil menggenggam erat sebilah pisau di tangannya. Berlin yang melihat kedatangan Manar tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah tidak peduli. Bahkan saat melihat Manar membawa sebilah pisau, Berlin juga tidak menunjukkan dirinya ketakutan dan waspada. Malah yang ada, Berlin seolah menantang Manar. Atas sikap Berlin tersebut, Manar yang benar-benar sudah tidak tahan lagi kemudian meluapkan segala emosi dan kekecewaannya yang terus-menerus diejek dan diganggu oleh Berlin. Namun Berlin ternyata tidak terima atas amukan Manar terhadap dia. Kemudian dia terus menyela perkataan demi perkataan Manar, sehingga percekcokan sengit di antara mereka kembali tidak terelakkan. Keduanya yang sama-sama terpancing emosi, saling tidak mau mengalah. Hingga di tengah percekcokan, Berlin yang melihat Manar membawa sebilah pisau, malah menantangnya untuk menggunakan pisau tersebut. Dengan wajah penuh amarah, Berlin menatap tajam ke arah Manar, seolah ingin menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut. Berlin yang semakin tersulut emosi kemudian membuka bajunya, menariknya ke atas hingga ke dada. Lalu dia berkata dengan nada menantang, "Sini kau taruh pisaumu itu. Sini, coba." Mendengar perkataan Berlin menantang, Manar menjadi semakin berani untuk membuktikan bahwa dia bersungguh-sungguh akan menghabisi Berlin dengan seluruh emosi dan rasa sakit hatinya. Seiring Manar yang semakin kehilangan kendali atas amarahnya, tanpa berpikir panjang, Manar yang kesetanan langsung berjalan memutar ke samping becak Berlin, semakin mendekat ke arah Berlin dan kemudian langsung menghunuskan sebilah pisau di tangannya ke arah dada Berlin. Mendapati Manar serius dengan ancamannya, Berlin di saat itu terperanjat. Mata lelaki parubaya tersebut membelalak saat merasakan tajamnya pisau menembus dadanya, yang mana walaupun hanya sekali tikaman, rupanya langsung mengenai organ vital Berlin, yang membuat Berlin di saat itu seketika terhuyung lemas di dalam becak motornya sendiri. Cairan merah segar mengucur deras, membasahi bajunya yang masih tersikap dan menetes dari becak motor ke aspal. Napasnya langsung tersengal-sengal, matanya mulai redup dan tubuhnya lemas tidak berdaya. Dalam aksi yang berlangsung begitu cepat, Berlin langsung kehilangan seluruh kekuatannya karena luka tersebut langsung mengenai organ vital. Berlin pun akhirnya perlahan-lahan sekarat dan meregang nyawa. Manar di saat itu mendadak tersadar ketika melihat cairan merah yang mengalir begitu deras dari bekas tikaman di dada Berlin akibat perbuatannya. Dia di saat itu seakan tertampar, seakan bertanya apa yang baru saja dia lakukan. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar, nafasnya memburu, dan dia panik, ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Manar langsung melarikan diri, meninggalkan Berlin yang terkulai tidak bernyawa di dalam becak tersebut. Sementara itu, kehebohan akibat pertengkaran keduanya seketika menarik perhatian masyarakat yang melintas. Saat melihat Manar melarikan diri, mereka segera mengalihkan pandangan ke arah becak motor yang ditinggalkan. Betapa terkejutnya warga di saat itu ketika melihat ada seorang pria parubaya terkapar di dalam becak. Tubuhnya bersimbah cairan merah, dadanya bolong. Kepanikan pun menyelimuti semua warga yang menjerit dan mengundang massa-massa yang lain. Suara langkah kaki orang-orang berhamburan mendekati lokasi kejadian. Masing-masing ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa warga sadar akan seriusnya situasi ini, segera mengambil inisiatif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi yang menerima laporan segera datang ke lokasi kejadian untuk memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Setibanya di lokasi,
pihak kepolisian benar menemukan seorang pria parubaya yang tergeletak tidak bernyawa di dalam becak motornya. Ada luka tikaman di dadanya dengan posisi yang sudah bolong dan mengeluarkan cairan merah. Setelah mengidentifikasi korban, polisi segera menginformasikan kabar duka tersebut kepada pihak keluarga Berlin yang langsung disambut dengan isak tangis histeris. Kepergian Berlin yang begitu mendadak dan tragis membuat pihak keluarganya, terutama sang istri, awalnya bertanya-tanya apa yang sudah diperbuat oleh Berlin. Mengapa dia bisa dihabisi secara kejam seperti itu? Jika untuk merampas harta bendanya, tidak mungkin karena dia hanyalah seorang tukang beca. Namun saat mereka datang ke lokasi kejadian dan melihat sendiri jasad Berlin, mereka tertampar oleh kenyataan yang begitu pahit. Berlin sudah pergi untuk selama-lamanya dengan kondisi yang mengerikan. Sementara itu, setelah mendapatkan persetujuan keluarga, jasad Berlin kemudian dievakuasi oleh petugas kepolisian dan tim medis ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk menjalani otopsi guna memastikan penyebab dari meninggalnya serta mendukung proses penyelidikan. Di lokasi kejadian, polisi terus melakukan penyelidikan mendalam mencari alat bukti dan keterangan para saksi. Polisi mengetahui adanya CCTV yang menyorot ke arah lokasi kejadian, kemudian dengan cepat memeriksa CCTV tersebut. Yang rupanya benar saja, peristiwa yang berakhir tragis ini terekam jelas di kamera, termasuk pelaku atas aksi sadis ini. Setelah dapat mengidentifikasi pelakunya, tidak membutuhkan waktu yang lama bagi pihak kepolisian untuk menangkap. Pelakunya adalah Manar, yang ditangkap hanya sekitar 30 menit setelah kejadian. Bersamaan dengan ditangkapnya Manar, polisi juga dapat mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau stainless warna silver yang digunakan untuk menikam. Manar pun dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Patumba. Kepada pihak kepolisian, Manar mengakui perbuatannya. Manar mengaku dirinya hilaf melakukan aksi yang sangat sadis tersebut karena merasa sakit hati dan emosi kerap diejek oleh korban. Manar yang merasa dirinya benar-benar sudah tidak tahan saat korban, yaitu Berlin, kerap meledek dan mengejeknya ketika dia jarang mendapatkan penumpang dan penghasilan korban yang jauh lebih baik darinya. Saking tidak tahannya, Manar jadi gelap mata. Kemudian dia membeli sebilah pisau dan menghabisi korban. Saat dimintai keterangan, Manar yang mengaku menyesal tersebut juga menceritakan dengan detail serta kronologi sejelas-jelasnya. Apapun alasan pelaku yang membuatnya gelap mata, menghabisi nyawa orang lain bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan. Sehingga atas perbuatannya tersebut yang sangat bengis terhadap Berlin, Manar ditetapkan sebagai tersangka. Manar dijerat dengan pasal 340 KUHP, yaitu tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sementara itu, pihak keluarga Berlin melakukan proses penghormatan terakhir kepada mendiang Berlin. Atas sakit hati, duka mendalam, dan kesedihan yang tidak berujung, pihak keluarga berharap pelakunya, yaitu Manar, yang merupakan rekan seprofesi Berlin, dapat menerima hukuman yang sangat setimpal. Namun, dalam penantian panjang mereka untuk mendapatkan keadilan, harapan itu berujung pada kekecewaan. Pada sidang putusan Pengadilan Negeri Medan yang digelar pada Selasa 4 Maret 2025, majelis hakim menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada Manar. Putusan tersebut tentunya jauh dari harapan keluarga yang merasa hukuman tersebut tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka alami. Itu dia sobat, kisah dari Manar dan Berlin, dua tukang becak motor asal Medan yang cekcok dan berakhir satunya tewas akibat tikaman dengan menggunakan pisau. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?